Perkenalkan, saya Dewi Handayani dari Universitas Siber Asia, kelas AK712, NIM 220301010025. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan presentasi mengenai analisis laporan keuangan dan mengambil contoh laporan keuangan dari PT Adaro. Presentasi kali ini untuk memenuhi ujian akhir semester dari mata kuliah analisis laporan keuangan berbasis IT. Sebagai dosen pengampu yaitu Ibu Mutiara Rizky Nurrahmi. Baik, kita mulai saja. Untuk presentasi kali ini ada beberapa poin, yaitu pengantar, yang kedua komponen laporan keuangan, tujuan analisis, teknik analisis, data keuangan utama dari PT Adaro tahun 2024 dan 2023, kemudian ada analisis rasio keuangan tahun 2024, ada analisis arus kas, kesimpulan dari PT Adaro, dan juga penutup. Baik, kita akan mulai dengan pengantar. Sebelumnya adalah pengertian dari laporan keuangan, yaitu dokumen formal yang menyajikan posisi keuangan, kinerja, arus kas, dan perubahan ekuitas perusahaan. Pentingnya analisis bagi stakeholder yaitu membantu investor, kreditor, regulator, dan manajemen dalam pengambilan keputusan. Kali ini kita akan mengambil fokus studi kasus dari PT Alam Tree Research Indonesia Tbk yang dahulu bernama Adaro, yang merupakan perusahaan energi dan pertambangan batubara. Yang pertama mengenai komponen laporan keuangan. Ada beberapa komponen dari laporan keuangan. Yang pertama adalah neraca atau posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas atau modal, dan catatan atas laporan keuangan. Tujuan dari analisis laporan keuangan yang pertama adalah menilai profitabilitas, kedua mengukur likuiditas, ketiga menilai solvabilitas, keempat menilai efisiensi aktivitas, dan yang terakhir menilai prospek perusahaan. Kita akan membahas mengenai teknik analisis. Yang pertama ada analisis horizontal, lalu ada analisis vertikal, dan yang terakhir adalah analisis rasio keuangan. Kita mengambil contoh yaitu dari teknik analisis horizontal, di mana membandingkan pendapatan dan juga laba bersih dari tahun 2023 dan 2024. Di samping ini ada grafik pendapatan dan juga laba bersih dari PT Adaro tahun 2023 dan 2024. Di tahun 2023 pendapatan 2.135.412.000 US dollar, sementara tahun 2024 pendapatannya menjadi 2.078.689.000 US dollar atau turun sebesar 2,65%. Sedangkan laba bersih di tahun 2023 yaitu 1.854.878.000 US dollar dalam ribu ya, karena ada 03 di belakangnya. Dan di tahun 2024 menjadi turun ya, menjadi 1.556.132.000 atau 16,1% dibandingkan laba bersih dari tahun 2023. Jadi diinterpretasikan tren menurun karena pada tahun 2024 itu harga batu bara global melemah. Sementara jika kita analisis menggunakan teknik analisis vertikal, di mana beban
pokok pendapatan dan dibandingkan dengan laba bruto, kita mengambil contoh yaitu beban pokok pendapatan tahun 2024 dari PT Adaro yaitu 1.204.690.000 US dollar, yaitu sebesar 58% dari total pendapatan, dan laba brutonya adalah 873.999.000 atau 42% dari total pendapatan. Struktur biaya relatif stabil dan margin ini masih terjaga. Sementara tadi sebelumnya ada 3 analisis, yaitu yang terakhir adalah analisis dari rasio keuangan yang berupa profitabilitas, ya, likuiditas, solvabilitas, aktivitas, atau kita akan melihat slide yang selanjutnya, ya. Nah, saat ini kita menampilkan data keuangan dari PT Adaro tahun 2023 dan juga 2024, di mana total aset tahun 2024 yaitu sebesar 6.702.127.000 US dollar atau turun 36% year over year dari 10.472.711.000 US dollar di tahun 2023. Lalu total liabilitas di tahun 2024 1.331.295.000 US dollar atau turun 56% year over year dari tahun 2023 yaitu sebesar 3.063.961.000 US dollar. Total ekuitas di tahun 2024 ada senilai 5.370.832.000, ada 0 di belakangnya, 3. Turun sebesar 27% year over year dibanding dengan tahun 2023, yaitu 7.408.750.000 US dollar. Begitu juga dengan pendapatan di tahun 2024, jika dibandingkan dengan tahun 2023 juga mengalami penurunan sebesar 2,65% dan laba bersih juga mengalami penurunan seperti sebelumnya dari analisis sebelumnya, itu 16,1%. Jika kita memakai analisis rasio keuangan, yang pertama profit margin, laba bersih dibagi dengan pendapatan, menghasilkan 74,8%, di mana interpretasinya efisiensi laba sangat tinggi, termasuk operasi dihentikan. Debt to equity dengan cara perhitungan yaitu liabilitas dibagi dengan ekuitas, hasilnya di 0,25, di mana interpretasi ini struktur modal sehat dan posisi hutang juga rendah. Kemudian ROA, return of asset, atau perhitungannya itu laba bersih dibagi dengan total aset sebesar 23,2%. Ya, interpretasinya adalah aset yang digunakan efektif menghasilkan laba. Lalu current ratio yaitu dihitung melalui aset lancar dibagi dengan liabilitas jangka panjang, jangka pendek, 4,0. Likuiditas sangat aman. Lalu kita membahas analisis arus kas. Ada 3 jenis arus kas. Arus kas operasi positif yang mendukung likuiditas, sementara arus kas investasi itu fokus pada energi terbarukan, khusus untuk PT Adaro, yaitu arus kas pendanaan minim dengan hutang baru. Kita bisa mengambil kesimpulan dari hasil analisa laporan keuangan PT Adaro. Yang pertama, kekuatan profit margin tinggi, likuiditas kuat, dan hutang rendah, namun memiliki kelemahan juga, sensitif terhadap harga batu bara global, dan memiliki prospek, yaitu prospeknya berupa diversifikasi ke energi terbarukan. Sebagai penutup,
Analisis laporan keuangan membantu menilai kinerja dan risiko. Adaro masih sehat secara finansial, tapi perlu strategi diversifikasi, dan analisis harus dikombinasikan dengan faktor eksternal, seperti pasar, ESG, dan regulasi. Demikian presentasi kali ini. Terima kasih.